Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para asatid yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hadirin pada sore hari ini, anak-anakku, para wali santri dan jamaah semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita mengkaji surah Yusuf. Mudah-mudahan ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang surah Yusuf ini, di mana pada akhirnya Nabi kita Nabi Yusuf alaihi salam ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena sudah ada ancaman dari istri Al-Aziz bahwasanya kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan, ancamannya adalah dipenjara atau wala yakunanna minas shagirin, ya, akan istilahnya direndah-rendahkan, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan, kalau begitu ya wahai Tuhanku, penjara lebih baik, lebih aku cintai daripada apa yang mereka inginkan. Karena saya ya sebagai manusia biasa, kata beliau, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum, jadi asbu ilaihinna wa akum minal jahil. Kemarin kita sudah sampaikan, sehebat Nabi Yusuf pun merasa bahwasanya beliau tidak ada kekuatan apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah sombongnya manusia kalau merasa dirinya paling kuat, ya. Semuanya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seandainya nanti virus corona ini sudah hilang, itu juga atas dasar kekuatan dari Allah, ya. Jangan kemudian kita sebagai umat Islam melihat berbagai macam perkembangan, ya, upaya manusia di dunia ini, mulai dari lockdownnya, dari PSBB-nya, dari berupaya menemukan vaksin di sana sini dan lain sebagainya. Kemudian kita mengatakan itulah sumber kekuatan daripada hilangnya corona ini. Nah, walaupun juga ada yang mengatakan kalau datang musim kemarau maka akan hilang. Nah, musim kemarau dari siapa datangnya, kan gitu, harus juga kita. Makanya tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan untuk mencabut, mengangkat virus corona itu. Maka kita seandainya nanti dicabut oleh Allah, ya kita ucapkan alhamdulillah. Insyaallah begitu. Yang penting sekarang ya tahassan, ya, al-wada' ya tahassan. Di beberapa tempat sudah lebih baik. Baik, harapan daripada Nabi Yusuf untuk dipenjara itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Summa badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Benar-benar Nabi Yusuf kemudian dipenjara, tetapi disebutkan di sini yang mereka inginkan adalah ingin menutupi aibnya keluarga istana ini dengan mengorbankan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bari, ya, tidak ada kesalahan apa-apa, tapi tetap saja dikorbankan dan dipenjara. Nah, begitulah ya dunia ini. Tidak selamanya yang benar itu kemudian menang, tidak selamanya yang benar itu kemudian berada di ya'lu, tidak ya. Walaupun kita yakin itu, tapi kadangkala yang benar itu justru dipelokoto kalau dalam bahasa kita ya. Yang benar itu yang dipinggirkan, disingkirkan. Ya, seperti Nabi Yusuf ini, tidak salah apa-apa masuk penjara. Jadi salah kalau dikatakan siapa yang salah, orang di penjara, salah ya. Tidak semua orang di penjara itu salah. Ya, bisa jadi ada yang nasibnya seperti Nabi Yusuf ini, tidak punya kesalahan apa-apa, ya, malah masuk ke dalam penjara. Yang salahnya banyak malah enggak masuk penjara. Nah, apa yang terjadi di penjara? Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fauqa ra'si khubzan ta'kulut tayru minhu. Nabi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Kalau Al-Quran itu ceritanya to the point ya. Nah, baru kalau dari tafsir ada istilahnya agak detailnya ya. Nah, dalam Al-Quran mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Bersama Nabi Yusuf masuk penjara itu 2 orang fatayan. Nah, tiba-tiba langsung mengatakan qala akhuduhuma ini aroni asiru khamra. Ya. Yang salah satu mengatakan saya bermimpi melihat saya itu memeras anggur ya. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Yang satu lagi mengatakan saya bermimpi membawa di atas kepalaku rotinya dimakan burung ya, ta'kulu tayru minhu. Nabi ta'wili. Nah, tolong apa? Takwil mimpi itu apa? Apa ya? Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau ini termasuk orang-orang yang baik. Nah, jemaah sekalian, kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, pertama, kenapa kok 2 pemuda ini masuk penjara? Nah, kalau Nabi Yusuf kan memang jelas ya masuk penjaranya karena beliau memang minta kepada Allah supaya dipalingkan dari keburukan, terutama para wanita ini ya, yang sudah punya rencana jahat kan itu. Adapun 2 orang yang masuk penjara ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir qala Qatada kana ahaduhuma sakil malik wal akhar khubbazuhu. Jadi salah satunya itu memang jadi profesinya, pekerjaannya memberi minum kepada raja. Jadi dia pekerja pelayan istana juga. Sementara yang satu lagi adalah khubbaz, pembuat rotinya. Nah, disebutkan kenapa kok masuk penjara. Qala Muhammad ibnu Ishaq kana ismul ladzi ala syarab bin wa atau yang ba nun wawu alif. Bacanya gimana dia? Nah, mungkin ini bukan bahasa Arab ya. Orang wal akhar mim jim lam sa, bisa majlas, bisa mujlis, bisa majlas. Nah, wallahu alam itu namanya. Enggak penting ya. Wa qala Suddi kana sababu habsil malik iyahuma annahuma
annahu tawahhama annahuma tamala'a ala summihi fi ta'amihi wa syarabihi. Jadi ada tuduhan kepada keduanya bahwasanya keduanya ini tamala'a. Tamala'a itu apa? Bersekongkol, ya. Ada keterlibatan untuk membubuhkan racun di makanan dan minuman raja itu. Ya. Maka kemudian masuk ke dalam penjara. Nah, kemudian bagaimana Nabi Yusuf di penjara itu, kok tiba-tiba orang ini percaya banget kepada Nabi Yusuf? Kan pasti dipenjarakan bukan mereka saja, mungkin ada yang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, waqad ustuhira amma wa kana Yusuf alaihi salam qad ishtahara fis sijni bil judi wal amanati wa sirkil hadisi wa husnis sumti wa kasratil ibadati shalawatullah alaihi wasalamuhu. Jadi beliau secara pribadinya, ya, adalah orang yang masyhur dengan kemurahannya, amanahnya, kejujurannya, ya, sifat-sifatnya yang baik, ibadahnya sangat banyak, ya. Di samping itu juga sudah masyhur beliau ini memang terkenal dengan takbir mimpinya itu. Wa ma'rifatu ta'bir. Demikian juga wal ihsan ila ahli sijni. Berbuat baik kepada kawan-kawannya yang ada di penjara. Wa iyadati mardhahum, kalau ada yang sakit beliau jenguk. Wal qiyam bi huquqihim. Jadi di penjara apa yang menjadi kebutuhan mereka itu dipenuhi. Nah, ini luar biasa. Beliau walaupun di penjara, ya, kebaikannya sangat luar biasa. Nah, sehingga ketika dua orang pemuda ini masuk, ya, sangat suka dengan Nabi Yusuf itu karena sifat-sifatnya itu, dan bukan dia hanya dua orang pemuda ini saja. Sangat suka, kemudian datanglah kepada Nabi Yusuf, ya, dan mengatakan, kami sangat menyukai engkau, ya, dan barulah kemudian cerita mimpinya ini. Cerita mimpinya ini. Apa mimpinya? Yang pertama, ini aroni asiru khomro. Khomron yang dimaksudkan di sini adalah al-inab. Ya. Al-inab itu apa? Anggur. Ya. Dalam riwayat lain, dia menanam anggur, kemudian sampai panen. Setelah panen diperas, ya. Anggur kalau masih fresh diperas jadikan minuman, halal apa haram? Halal. Itu kan namanya asirul inab, ya, jus. Ya. Bisa saripatinya itu dibuang, tinggal airnya saja, bisa ampas-ampasnya kalau mau, kan, ya. Sama dengan jeruk, asirul burtukol, ya. Nah, begitu pekerjaannya. Tapi kalau sudah disimpan lama, sudah ada proses, ya, fermentasi, akhirnya menjadi minuman yang memabukkan. Itulah asal muasal daripada khomer, ya. Dan khomer disebutkan di sini dalam bahasa orang Oman, yang dimaksudkan khomer itu juga anggur, ainab, ya, ainab. Nah, mimpi beliau adalah itu, beliau berdua ini arani asiru khomro. Yang satu lagi, ini arani ahmilu fawqa ra'si hubzan. Ya. Jadi wallah alam, ya, orang itu mimpi karena pekerjaannya, ya. Jadi yang diimpikan itu tidak jauh-jauh dari apa yang sering dia lakukan, ya. Dan betul-betul mimpi ini, betul-betul mimpi yang seperti itu, kemudian minta supaya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebelum kemudian memberitahu,
ya, memberitahu takwil mimpi daripada dua orang ini. Beliau mengatakan apa? Ayat yang seterusnya, qala la ya'tikuma tu'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili qabla ayyatiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumil la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nasi la yashkurun. Jadi sebelum Nabi Yusuf memberitahu takwil mimpinya itu, Nabi Yusuf mendakwahi dua orang ini. Ya. Jadi ini kesempatan bagi beliau untuk menjelaskan yang benar tentang tauhid, ya, tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kesalahan apa yang mereka lakukan, ya. Jadi beliau sampaikan, dan beliau sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sudah tahu kemarin beliau sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tahu bahwasanya itu beliau adalah keturunan dari ayahnya bernama Yakub. Yakub punya ayah bernama Ishak. Ishak punya ayah bernama Ibrahim alaihissalam jami'an, ya. Jadi beliau tahu. Nah, di sini beliau mengatakan, ya, nanti akan saya takwilkan mimpimu, ya. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ayyatiyakuma, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, yukhbiruhuma Yusuf alaihi salam annahuma mahma ra'aya fi manamihima min hilmin fa innahu 'arifun bi tafsirihi. Jadi Nabi Yusuf menekankan, saya tahu takwilnya, walaupun itu mimpi yang hilm, ya. Ada ru'ya, ada hilmun, kan gitu, ya. Walaupun mimpinya enggak serius, dalam apa, ada mimpi enggak serius, ya. Ya. Nah, ini saya fa innahu 'arifun bi tafsirihi wa yukhbiruhuma bi ta'wilihi qabla wuqu'ihi. Ya, itu sebelum apa yang dimimpikan itu terjadi, ya, itu sudah Nabi Yusuf bisa mentakwilkan apa yang akan terjadi kepada dua orang ini. Jadi la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa namba'tukuma bi ta'wilihi, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga, ya, orang di penjara itu punya jatah makanan, ya, dikasih makan oleh, nah inilah, ya. Jadi sebelum makanan hari itu datang, ya, qabla ayyatiyakuma, itu Nabi Yusuf akan memberikan takwilnya itu. Itu janji beliau, ya, janji beliau. Nah, sebelum itu beliau sampaikan, beliau mendakwahi dahulu dua orang ini. Makanya kita dimanapun berada, kalau statusnya itu sebagai seorang dai, dan kita harus menjadikan status kita itu dai, maka di mana saja kita harus mengajak orang kepada kebaikan. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, tidak harus di tempat-tempat yang indah, ya. Dimanapun, ya, walaupun di penjara seperti Nabi Yusuf. Nah, ini luar biasa, ya. Dan saya tahu ada orang yang di penjara sekarang ini yang luar biasa dakwahnya, ya. Nah, jadi kegiatan setiap hari itu ya kayak kita begini, pengajian Al-Quran, ya. Dan masyhur lah, ya, beliau itu sedang mendakwahi banyak orang. Ada yang kemudian masuk Islam dari non muslim, ya. Ya kira-kira seperti Nabi Yusuf ini loh, tidak punya salah apa-apa tapi masuk penjara. Nah. Qala la ya'tikuma tu'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ayyatiyakuma. Nah, kemudian dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Mulai di sini, kan.
itu adalah yang diajari oleh Tuhanku. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Ya. Nah, siapa Tuhanku itu? Nah, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Jadi inni taraktu, sesungguhnya aku meninggalkan agama, ya, millah, satu kaum la yu'minuna billah, yang mereka tidak beriman kepada Allah. Demikian juga dengan hari akhirat mereka ini kafir. Nah ini, jadi ada ya di sana sejak zaman para nabi itu memang orang-orang yang seperti ini, nggak beriman kepada Allah dan ingkar dengan hari akhirat. Sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman tetap akan ada. Ya. Ya, puncaknya itu atau mbahnya itu ya iblis kan gitu ya. Mbahnya itu iblis ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kemudian wattaba'tu millata abai. Nah begitu ya. Aku mengikuti millah bapak-bapakku. Siapakah bapak-bapakku ini? Ibrahim. Dimulai dari datuknya yang paling ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Ya, mereka itu adalah para anbiya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kami sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi ini ya, beliau mengatakan hajartu tariqal kufri wasyirki wasalaktu tariqaha ulail mursalin. Aku meninggalkan jalan yang ditempuh oleh orang kafir atau jalan kekufuran, jalan kesyirikan, dan aku mengikuti jalan para rasul. Wattaba'tu wasalaktu tariqa haula'il mursalin salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hakadha yakunu hal man salaka tariqal huda wattaba'a tariqal mursalin wa a'rada an tariqil dhalin fa innallaha yahdi qalbahu wa yu'allimuhu ma lam yakun ya'lam wa yaj'aluhu imaman yuqtada bihi fil khairi wa da'iyan ila sabilir rasyad. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada khususnya memang keturunan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau, ya, seluruh nabi, ya, setelah Nabi Ibrahim. Makanya disebut beliau itu sebagai Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya. Nah kemudian beliau mengatakan dzalika fadlullahi alaina. Nah itu semuanya adalah fadlullahi alaina wa 'alan nas. Hadat tauhid, kata Imam Ibnu Katsir, hadat tauhid wa wal iqrar bi anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah min fadlillahi alaina. Tauhid ini, ya, dan ikrar, ya, meyakini bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, itu adalah min fadlillahi alaina ay awhahu ilaina wa umirna bihi. Ya. Jadi itu yang diwahyukan kepada kami dan kami diperintahkan untuk itu. Wa 'alan nas ay ja'alana du'atan lahum ila dzalika. Kami dijadikan sebagai penyeru kepada tauhid itu. Maka alangkah mulianya, ya. Maka Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya, karena pekerjaannya itu adalah mengajak orang.
Kalau kita tanya sekarang ini di sekeliling kita ini, di sekitar kita ini, ada enggak kesyirikan, kekufuran, kesesatan? Ada apa enggak? Banyak. Jadi perlu kepada dakwah, betul apa enggak? Nah, perlu kepada dakwah. Karena perlu kepada dakwah diperlukan para dai. Nah, siapakah para dai itu? Ya, yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah harusnya mengejar, memprofesikan dirinya sebagai dai. Kalau ingin fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin aksaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia ini tidak bersyukur. Kalau dimaksudkan di sini adalah la ya'rifuna ni'matallah 'alaihim bi irsalir rusuli ilaihim. Manusia ini tidak ngerti nikmat Allah dengan diutusnya para rasul itu adalah nikmat yang sangat agung. Kita jauh dengan Rasulullah, baik zaman ataupun tempat, tapi kok kita ini bisa menjadi umat Rasulullah, itu apa enggak disyukuri? Masya Allah ya. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya ya, itu sejak Rasulullah lahir itu tahu ya, sampai kemudian diangkat menjadi nabi, turun Al-Quran, itu tahu, tapi tidak mendapatkan hidayah. Kita ini tidak pernah ketemu Rasul, jauh tempat kita, zamannya juga sangat jauh, tapi mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya harusnya kita bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya kita paling tidak Al-Quran peninggalan Rasulullah ini kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Hadis juga demikian, sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini ma idna masaktum bihima lan tadillu abada. Ya, kita harus beda dengan orang lain ya. Nah, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nasi la yashkurun. Masih belum berhenti sampai di situ dakwahnya Nabi Yusuf kepada dua orang ini ya. Terus ini bahasa dialog akhirnya kan, ya sahibai sijni, wahai dua kawanku yang di penjara ini, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Diajak berpikir, Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Tuhan yang satu yang maha berkuasa? Banyak tapi tidak punya kuasa apa-apa ya. Arbabun mutafarriqun itu apakah lebih baik daripada Al-Wahid yang satu tapi kekuasaannya sangat luar biasa? Ini kan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti ya. Pasti kalau dia jujur akan menjawab bagaimana? Ya Al-Wahidul Qahar pasti khairun daripada Arbabun Mutafarriqun. Nah, kalau dia kembali kepada fitrahnya. Dan dialog seperti ini dalam Al-Quran banyak ya. Allah gunakan uslub, cara dialog untuk menegaskan kebenaran ya, al-haq ya. Kemudian dalam rangka untuk menyalahkan ya, membenarkan, menganggap apa yang mereka lakukan itu tersesat, Nabi Yusuf mengatakan, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi apa yang kalian sembah ya, ma ta'buduna min dunihi selain Allah itu hanya asma, nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Ada Lata, ada Uzza. Kalau Rasul ya, zaman Rasul dulu mungkin ada Tuhan macam-macam ya. Di kita pun ada, apa istilahnya sekarang ya, kalau di tempat kita ya, ini itu apa semuanya ya. Ada Kondoruo, ada apa kuntilana, ada walaupun itu tidak disembah ya. Tapi setiap sesembahan itu biasanya ada namanya. Ya, setiap sesembahan itu biasanya ada namanya. Dan Allah katakan asma sammaitumuha antum wa aba'ukum. Dan biasanya nama-nama itu adalah nama-nama yang sudah disematkan oleh nenek moyang dahulu. Nah,
Apalagi semakin tua namanya itu insya Allah semakin sakral ya, kira-kira begitulah. Wah, ini sudah sejak zaman misalnya ya zamannya Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya, atau zamannya siapa gitu ya, masih ada. Wah, itu semakin dikeramatkan ya. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ya. Sultan itu apa? Hujjah, burhan ya. Allah tidak menurunkan kekuatan sama sekali kepada mereka. Ngapain disembah? Inil hukmu illa lillah ya. Al hukum hanyalah milik Allah ya. Amara alla ta'budu illa iyyah ya. Jadi yang berhak memerintahkan menyembah siapa itu hanya Allah, dan Allah memerintahkan untuk menyembah siapa? Menyembahnya. Alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim, itulah yang disebut dengan agama yang lurus. Ad-din al-qayyim, as-sirat al-mustaqim, walakinna aksaron nasi la ya'lam. Pasti sebagai kebanyakan manusia ini tidak mengenalnya. Setelah dakwah ini dakwah apa namanya ini? Dakwah tauhid, betul apa enggak? Yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini adalah tauhid, hanya beribadah kepada Allah, dan itu yang penting bagi hidup kita ya. Orang sebaik apapun, suka sedekah, suka bantu orang, enggak pernah bohong ya, enggak korupsi, tapi yang disembah itu bukan Allah ya, sawak fakot gitu ya. Layan fa kan itu ya, layan fa. Enggak mau bersyahadat itu kan berarti enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah ini Nabi Yusuf baru mentakwilkan mimpinya ya. Jadi begitulah ya caranya. Nah, kalau ada orang ya yang kita lihat ini ya kita dakwahi dahulu, baru kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa tilawatana wa sadaqatina wa a'malana fi hadha syahr Ramadan. Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal quruna wa ghairaha ma la yarfa'uhu ghairuka ya qawiyyu ya matin wa ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.